Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Sembilan 9,4 FM Radio Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teruntuk para pendengar setia Radio Suara Tabalong di mana saja Anda berada. Selamat pagi menjelang siang juga teruntuk para pemirsa TV Tabalong. Mungkin sebelumnya tadi sudah menyimak program Broadcast. Kali ini kita ada dialog spesial di mana kita akan membahas seputar tentang waspadai penipuan dokumen kependudukan. Nah, teruntuk para pendengar dan para pemirsa, begitu ya, seiring berkembangnya teknologi dan layanan digital, muncul pula berbagai modus kejahatan. Salah satunya adalah penipuan yang marak terjadi seperti menyangkut dokumen KTP, kartu keluarga, dan juga akta kelahiran, bahkan surat pindah domisili. Dan padahal dokumen sendiri adalah identitas kita sebagai warga masyarakat negara. Dan untuk membahas lebih dalam soal ini, kita sebagai masyarakat bisa lebih waspada. Telah hadir bersama dengan kita narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong bersama dengan Ibu Rowi Rawatianisha selaku Kepala Dinas Dukcapil Tabalong. Ibu, kita akan membuka nanti juga Bu ya untuk sesi telepon interaktif ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai tema di hari ini, yaitu waspadai penipuan dokumen kependudukan. Betul. Oke, sebelumnya selamat pagi menjelang siang Ibu. Kita berhadir Bu di hari ini membahas seputar tentang dokumen kependudukan. Kalau boleh tahu Bu, untuk dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Dukcapil sendiri itu apa aja nih Bu? Ya, baik. Terima kasih ya, kita ketemu lagi nih di LPPL Tabalong ya, itu sukses untuk LPPL. Jadi gini, ketika kita bicara tentang Dukcapil, itu menjalankan amanah yang diberikan oleh pimpinan untuk melayani masyarakat kaitan dengan masalah layanan administrasi kependudukan. Ada dua kelompok besar di administrasi kependudukan ini, ada pendaftaran penduduk, ada pencatatan sipil. Kalau kita bicara tentang pendaftaran penduduk, maka kita kenal ada KTP, ada KIA atau kartu identitas anak, kemudian ada kartu keluarga, kemudian juga ada pindah datang seperti itu. Nah, kemudian yang saat ini juga sudah mulai digalakkan oleh pemerintah pusat adalah identitas kependudukan digital. Jadi yang dari konvensional pindah menjadi digital dan melekat di bukan smartphone sih, Android kita bisa jadi smartphone seperti itu. Jadi telepon pintar istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kalau bicara tentang layanan pencatatan sipil, ini adalah dokumen-dokumen yang sesungguhnya dia hanya terbit sekali seumur hidup. Apa itu? Ada akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, dan akta perceraian, juga ada akta pengakuan anak, pengesahan anak. Jadi intinya yang bunyinya akta itu adalah sesungguhnya dia hanya terbit satu kali dalam seumur hidup. Tetapi tidak dipungkiri bahwa dalam perjalanan hidup masyarakat yang namanya cerai, yang namanya menikah itu bisa saja terjadi tidak sekali seperti itu. Jadi ya gitu ya. Jadi itu kelompok besarnya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan kaitan dengan masalah tugas secara umum pencatatan sipil. Saya tidak jelaskan untuk yang penduduk asing, kita yang lokal saja seperti itu. Oke, baik. Jadi itu tadi lah Bu, ada beberapa dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil sendiri. Dan kalau boleh tahu nih Bu, kenapa sih Bu dokumen-dokumen seperti kartu keluarga, KTP, akta kelahiran itu sangat penting untuk dilindungi nih Bu? Ya, jadi gini, ketika bicara tentang KTP dan KK itu kan ada yang namanya nomor kartu keluarga, kemudian ada juga nomor induk kependudukan. Kita tahu sekarang pemerintah sudah menggalakkan yang namanya satu NIK, satu penduduk, kemudian juga hampir semua akses terhadap baik itu layanan atau kemudian juga layanan sosial, pendidikan, bahkan perbankan itu basicnya sudah adalah NIK. Nah, maka kita tahu isi NIK itu adalah mulai dari data kita, nama kita sampai kepada ibu kandung dan sebagainya, di mana itu adalah syarat juga ketika kita berurusan di bank. Kalau sampai ini bisa diakses orang, otomatis resiko yang paling besar adalah kita menjadi korban pembobolan, misalnya rekening bank kita, atau mungkin juga data kita ini dijual ke orang lain, disalahgunakan seperti itu. Banyak kasus yang NIK kita ini digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk akses kepada pinjol atau judol seperti itu. Oke.
Jadi lumayan banyak ya Bu ya jenis penipuannya. Dan berhubungan juga dengan tema kita di hari ini adalah waspadi penipuan dokumen kependudukan. Nah kalau boleh tahu nih Bu, dari yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada bentuk lain nih Bu, bentuk-bentuk penipuan dokumen kependudukan yang sering terjadi di masyarakat? Iya, kami tidak melakukan penelitian secara khusus, tapi banyak justru PNS kita yang konfirmasi ke kami. Jadi banyak PNS ini yang dihubungin. Salah satunya misalnya ini kan lagi marak yang identitas kependudukan digital. Betul. Saat itu kan adalah kita harus punya KTP konvensional untuk bisa diakses di KTP digital tadi. Nah, mereka dihubungin, ditawarkan bahwa mereka mengatasnamakan Dukcapil siap untuk membantu mengaktifasi IKD ini tadi dengan cara memintalah salah satunya NIK tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika kita memberikan kalau tidak waspada, ini dianggap karena udah namanya Dukcapil, kemudian ini ya udah lembaganya betul, ya udah kita kasihlah NIK. Nah, selesai sudah di situ. Kalau udah dikasih NIK itu ya siap-siap kita syukur-syukur bisa antisipasi ya, kita amankan yang lain. Nah, biasanya kita tidak sadarnya mungkin besok ketika semuanya sudah terlanjur. Jadi seperti itu. Malahan kebanyakan dari PNS tadi Bu. PNS yang banyak dihubungin malah dihubungin secara lewat WhatsApp biasanya, yang paling banyak di WhatsApp, tapi ada juga yang email. Yang paling familiar itu ada di WhatsApp. Jadi di WhatsApp mengaku bahwa ada tugas Dukcapil, intinya menawarkan jasa untuk, karena ini lagi marak tentang aktivasi IKD, mereka menawarkan untuk mengaktifasi IKD itu. Nah, padahal sesungguhnya ketika ingin mengaktifasi IKD itu tidak ada jalan lain, memang dia harus datang ke Dukcapil setempat. Tidak ada yang namanya individu bisa walaupun dia adalah aparat Dukcapil, kalau dia tidak datang ke kantor Dukcapil, karena itu kan kita membuka monitor seperti ini, kita memverifikasi datanya, kemudian juga termasuk iris matanya. Nah, itu nggak akan bisa sembarangan mengaktifasi seperti itu. Malahan lebih modusnya lagi mengatasnamakan Dukcapil. Nah, itu yang banyak terjadi. Ini kan sampai akhirnya kan Ditjen Dukcapil itu mengeluarkan edaran yang bunyinya adalah waspada tentang penipuan berkedok adalah aktivasi IKD tadi. Nah, yang ditawarkannya adalah bahwa katanya barcode KTP digital itu hasil pengadaan itu terbatas jumlahnya. Harus kami pesankan di sini bahwa ketika bicara barcode tidak ada batasan. Jadi barcode itu sudah ready pada saat siapapun ingin mengakses itu sudah siap oleh Ditjen Dukcapil, sudah memang tidak ada batas. Beda dengan KTP konvensional itu bisa jumlahnya terbatas karena memang harus melewati proses pengadaan. Karena digital ini kan tidak ada batas sebenarnya, tetapi tetap harus dikendalikan untuk memastikan yang mengakses, yang menggunakan itulah memang yang bersangkutan. Makanya ketika mengaktifkan itu memang harus melewati aparat Dukcapil dan dilengkapi dengan perangkatnya Dukcapil tadi itu untuk memverifikasi data dan sebagainya. Nggak bisa yang katakan saya kepala dinas Dukcapil tiba-tiba, Bu tolong dong bantukan aktivasi, nggak bisa saya meanukan di mana saja, tapi saya tetap harus kembali dulu memverifikasi data semuanya. Makanya harus sesuai runtutan juga Bu ya. Dan hati-hati masyarakat kan begitu mendengar KTP, sebenarnya bedanya sangat signifikan. Ketika KTP elektronik maka itu adalah yang konvensional dalam bentuk kartu, tapi kalau bicara tentang digital, sudah bicara digital, tidak lagi yang itu. Jadi yang menggunakan sistem di barcode dan diakses melewati telepon pintar kita tadi itu. Nah, ini yang kadang-kadang kami pun kadang-kadang ini digital. Oh ya, mendengar digital kita kan karena masa-masanya ini kan jadi wah kayaknya digital bagus deh gitu loh. Tapi akhirnya kita tidak hati-hati. Betul. Jadi tetap kembali ke pribadinya masing-masing juga Bu ya, harus pintar. Pintar, dan kalau saya menyarankan ketika ada penawaran seperti itu tidak usah langsung direspon, tetapi kalau bisa entah di screenshot atau telepon kami yang di Dukcapil, konfirmasi dulu betulkah bahwa ini memang ada dari Dukcapil. Nah, Ditjen Dukcapil sudah menegaskan bahwa ketika bicara aktivasi dan sebagainya, pihak Dukcapil mulai pusat sampai daerah itu tidak pernah menghubungi orang melewati WhatsApp atau apapun itu untuk menawarkan ini tadi. Semuanya lebih kepada yang punya individu ini tadi, yang punya diri, saya mau mengakses IKD enggak? Kalau memang ini ya saya akan datang. Jadi kami hanya memberikan dalam bentuk selebaran resmi bahwa menghimbau bisa sudah mengakses IKD, bukan untuk yang mengajak boleh, tetapi tidak untuk yang seperti di WhatsApp tadi kan menawarkan menguruskan enggak, hanya mengajak ini kami bisa menginikan, silakan jika yang ingin mengakses datang ke layanan kami. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang langsung menawarkan secara personal bahwa kami bisa membantu, enggak.
Itu anunya. Jadi hati-hati ketika ada penawaran terima di WhatsApp, nggak usah diiniin dulu, konfirmasi ke kami dulu. Tapi kami pastikan kami tidak pernah menawarkan individu loh ya. Kalau individu kami yang menawarkan bahwa kami siap membantu gitu. Ya, jadi ini banyak sekali yang kejadian seperti itu. Oke, dan kalau boleh tahu nih Bu, apa sih biasanya yang menjadi celah atau penyebab masyarakatnya sendiri itu mudah tertipu nih Bu? Mereka ini kan gampang Bu, orang-orang ini kan pintar nih, yang penipu ini kan pintar. Jadi dia memanfaatkan momen-momen. Saya nggak tahu apakah mereka juga sudah mengamati orang ini, kita nggak tahu ya. Ketika dilihatnya orang ini memang mungkin masih ada masalah apa sih ya nggak tahu ya. Polos ya seperti itu, dan itu yang dimanfaatkan mereka. Nah, walaupun kita yang pintar pun kadang-kadang gitu ya, di WA kayak gitu. Nah, karena kita mikirnya, oh sudah lihat lambangnya Depdagri, kemudian lihat sudah Dukcapil, sudah ini, oke, ya dah, ini aman aja. Nah, tapi kita kadang-kadang nggak ngeh. Contoh kayak ini kan di media sosial banyak nih. Nah, di sininya betul Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Dukcapil, tapi di sini dirjennya itu namanya bukan siapa namanya nih. Ini ada Gentia, nggak ada nama Gentia. Sesungguhnya adalah nama yang betulnya ada Teguh Setiabudi. Nah, ini sama kejadian banyak proses pemalsuan akta kelahiran. Nah, ini saya cerita yang dulu ya. Proses akta kelahiran. Mungkin pada saat dulu susah ya ngurus akta kelahiran itu, jadi mereka mencarilah jasa yang ngurusnya. Nah, akta kelahirannya betul, sudah semua betul, tapi yang tanda tangan di sini ketika disodorkan ke saya, loh kok jabatannya saat ini kan kami, loh kok nama saya nggak ada. Itu banyak buat terjadi Bu, dari luar Tabalong yang memiliki akta kelahiran, tapi ternyata akta kelahirannya kami lihat di masa ininya itu ada masanya kami, tapi namanya bukan kami. Palsu, ya? Pasti dipastikan palsu. Biasanya yang ditutupnya macam-macam, dia bisa mensiasati itu contoh yang lain. Nah, jadi seperti itu juga ketika bicara tentang apa tadi identitas baik KTPL ataupun ini tadi identitas kependudukan digital ini. Ketika membaca selebaran pengumuman misalnya, kita kan suka tuh scroll di IG, di apa kan muncul kan ini kan, lihat dulu. Nah, nanti kalau misalnya ragu, tidak semua yang tahu Ditjen Dukcapil itu siapa. Konfirmasilah ke kami dulu misalnya, betulkah ini memang pengumuman. Saya banyak tetangga di komplek itu ini kira-kira betul nggak kata mereka. Saya langsung ini kan, jangan, nggak usah diladenin. Itu tetangga banyak yang dapat. Dan mereka konfirmasi ke kami karena kebetulan tahu saya ada di Dukcapil. Ini betul nggak? Ya udah nggak usah diladenin, sudah. Nah, tapi mudah-mudahan dengan hari ini diinformasikan ini masyarakat bisa betul-betul hati-hati. Konfirmasi tidak ada masalah ke kami via WA, atau misalnya di kantor juga kan ada WA kan bisa, atau misalnya juga ke aparat desa kan ada perpanjangan tangan kami, itu juga bisa ini kan, nanti mereka bisa bantu untuk memastikan bahwa informasi ini betul atau enggak. Gitu. Pentingnya konfirmasi Bu ya. Jadi lebih bagus kita hati-hatinya di situ, jangan langsung telan bulat setiap informasi ataupun penawaran yang berbunyi kaitan dengan masalah KTP dan sejenisnya itu gitu. Oke, berarti memang masih ada Bu ya calo-calo yang menaruhkan jasa-jasa calo juga ada. Jadi saya bilang kalau calo itu tidak bisa dihilangkan karena juga ada yang membutuhkan. Ya kan? Okay. Kalau nggak ada yang mau memakai pasti hilang sebenarnya. Tapi ini kan ada banyak alasan kenapa menggunakan calo. Mungkin pengalaman di masa lalu Dukcapil itu ribet banget, padahal sekarang udah nggak ada yang ribet lagi, asalkan persyaratannya dilengkapin. Betul. Nah, kalau persyaratannya nggak lengkap ya susah, apalagi kalau persyaratannya yang bukan yang harus diurus di dinas lain misalnya, atau dikatakanlah misalnya ada kepolisian atau misalnya apalagi. Nah, itu kan ya harus dilengkapin dulu, karena kami juga untuk bisa menerbitkan sesuatu itu harus ada dasar hukum yang tetap gitu. Jadi seperti itu. Jangan dikira kami yang orang Dukcapil pun dengan mudah. Enggak juga. Kami tanpa ada, kan sudah ada panduannya semua. Ketika mengurus ini syaratnya apa, itu sudah jelas. Nah, kita cek dulu. Kalau misalnya lengkap semua, ya udah. Nah, kemudian yang bikin malas lain lagi itu adalah biasanya dulu kita tidak pungkiri kalau dulu kan memang ada tuh yang bayar apa segala macam di internal kami yang meminta itu. Nah, tapi saya pastikan untuk saat ini kalau di Dukcapil Tabalong mudah-mudahan saya tidak berani 100% ya, katakanlah 99% itu sudah tidak mengambil itu lagi, dan itu sudah selalu kita lakukan pengawasan secara secara masif dan pembinaan kepada personil Dukcapil. Tolong kita nggak usah lah
mengharap yang 100.000 tetapi harga diri dan kita menjadi taruhannya. Nah itu. Nah kemudian alasan yang lain itu adalah, nah di tempat kita ini kan banyak memang saudara-saudara kita yang bekerjanya itu dari pagi jam 6 sampai malam, terus kemudian kan bukannya hanya malam. Nah ini kan hilang jam layanan. Itu pun sudah kami bantu. Kami punya yang namanya layanan online. Nah, silakan diakses di situ. Itu sudah kita publish juga. Jadi silakan diakses di situ pelanduk online. Nah, silakan diakses di situ. Hampir semua, saya boleh bilang 99% kebutuhan layanan administrasi kependudukan itu sudah diakomodir oleh layanan online tadi. Nah, kendalanya lagi-lagi si yang membutuhkan ini tidak familiar dengan layanan online. Itu lagi. Itu lagi. Nah, makanya saya bilang kalau misalnya memang tidak bisa jual layanan online, kami insan Dukcapil di Tabalong pada umumnya itu tetap siap melayani. Saya aja kadang-kadang dapat WA, ini kami mau mengurus pindah, kami nggak bisa di layanan online, tapi kami tidak punya waktu. Saya akan bantu. Saya akan bantu. Nanti ini kan akan saya teruskan ke tim saya, tetapi saatnya tidak bisa yang cepat, janji kami setengah jam, karena kami mengutamakan yang memang orang datang secara personal ke tempat kami, mengambil nomor antrian dan sebagainya. Ini akan kami layani setelah semua yang dilayani hari itu selesai, baru kami akan layani yang ini tadi. Kecuali kalau misalnya hanya mencetak ulang, nah itu mungkin kami bisa nyelip-nyelip dikit udah kita cetak. Tapi kalau ketika bicara tentang pindah dan sebagainya, kami prioritaskan memang yang langsung datang berurusan ke Dukcapil. Jadi kita lah ya, yang orang datang yang dengan ini ya harus kita kondisikan memang supaya prioritasnya yang mana seperti itu. Oke, semakin asik. Jadi nggak ada yang susah sebenarnya, tinggal seperti apa masyarakat mau mengaksesnya seperti apa. Betul, harus paham juga Bu ya berkasnya. Tadi malam aja saya dapat WA, saya nggak tahu siapa kayak gitu. Ya, dia lapor ke saya, Bu, saya mau ngurus KTP karena hilang KTP saya, hilang kakak saya. Ini apa nih saatnya? Ya udah kita sampaikan saatnya apa silakan besok datang ke MPP. Terus dia nanya ketika ini untuk kepolisiannya gimana? Silakan aja datang ke polisi, tapi saya nggak bisa jelaskan di polisi apa yang kita nggak bisa kan? Kan bukan rumahnya kita gitu. Tapi datang aja ke sana. Saya yakin tidak ada yang sulit. Sudah tadi sekitar jam 10-an udah selesai. Iya, udah selesai. Jadi tidak ada yang susah selama hanya prosedur dan persyaratannya diikuti dengan baik. Gitu. Betul, tidak ada yang susah selama prosedur dan persyaratannya diikuti dengan baik. Kalau nggak ada waktu online, Bu. Iya, bisa online, bisa offline, silakan. Nah, tergantung ke orangnya lagi, Bu ya. Malas apa enggaknya nih ngurus. Kalaunya jauh misalnya ke MPP, katakanlah misalnya kayak di Puain misalnya lah, Puain. Datang aja ke kecamatan Tanjung Serang nggak ada. Katakan misalnya kayak di mana ya? Kelua misalnya, di Kelua, tapi desanya misalnya yang Unjung apa ya? Yang jauh. Ujung. Kalau Banua-Lawas sana mungkin, Bu. Dekat dengan Banua-Lawas. Kan alasan jauh ke kabupaten, kalau misalnya jauh ke kabupaten. Datang aja di kecamatan. Petugas kami di kecamatan masih ada. Tersebar juga, Bu ya. Masih ada. Untuk saat ini memang hanya ada, kalau tidak salah 5 kecamatan yang ada personilnya, karena memang kami kekurangan kemarin kan mereka ikut tes P3K, terus dapat rezeki, keterima, tapi kemudian tidak kembali ke Dukcapil. Kita nggak bisa bahas itu ya. Jadi tapi kami tetap akan layanin. Jadi di titik-titik yang saat ini masih ada orangnya adalah di Highway, di Kelua, kemudian di Jayo kalau nggak salah, di Jayo ada, kemudian di lupa saya Pugaan kalau nggak salah ada 5 titik yang masih dilayani seperti itu. Nah kami Banua-Lawas, bukan Banua-Lawas. Jadi kami menempatkan itu juga melihat ini dekatnya kemana. Titik-titiknya Bu ya. Titik-titik yang saat ini personilnya ada itu kami pertimbangkan bahwa akses misalnya katakan kayak harus mungkin dia dekatnya ke Kelua, jadi kan dia bisa langsung datang ke Kelua seperti itu. Oke. Jadi tidak ada alasan pokoknya untuk para pendengar atau para pemirsa. Tidak ada yang susah sih, bayar nggak bayar, udah gratis semua kita. Kecuali ongkos ya, kalau ongkos kami nggak bisa. Ditanggung sendiri sih Bu ya, tidak semua juga difasilitasi. Itu urusan pribadi. Gitu. Tapi kalau pengurusan dan lain sebagainya tidak ada biayanya.
Oke, baik. Makin panjang lagi perbincangan Boleh. kita nih, makin dalam lagi mungkin akan kita bahas Bu ya. Tapi itu untuk para pendengar atau para pemirsa, semisal ada yang ingin ditanyakan keresahan ataupun mungkin ada yang ingin mengurus apapun itu tapi masih kebingungan, jangan buka juga pastinya di hari ini, berhubung bersama langsung dengan Kepala Dukcapil Tabalong. Nanti yang ingin bertanya di Facebook boleh juga, ataupun melalui grup fans kita Radio Suara Tabalong juga ada grup fansnya Bu. Jadi silakan aja melalui WhatsApp ataupun di telepon juga, kita buka sesi telepon interaktif di 081348782112. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Radio Suara Tabalong. Update capaian kemajuan pelaksanaan 7 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong. 1 desa 1 wifi gratis. SKPD Diskominfo. Pemasangan wifi di desa. Target tahun 2025 61 desa. Implementasi per 24 Juni 2025 14 desa terpasang. 47 desa setelah APBDP 2025. Progres 22,9%. Dinas Pendidikan. Pemasangan wifi di sekolah. Target tahun 2025 sebanyak 221 sekolah. Implementasi per 24 Juni 2025 163 SD dan 35 SMP terpasang. 58 SD setelah APBDP 2025 dan 17 SMP setelah APBDP 2025. Progres 89%. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Pemerintah Desa. Penyiapan lahan RTH Tabalong Smart. Target tahun 2025 121 desa. Implementasi per 24 Juni 2025 107 desa siap lahan pembangunan RTH setelah perubahan APBDes 2025. Progres 88,4%. 1 desa 1 dai. SKPD Setda Bagian Kestra. Target tahun 2025 melaksanakan perjanjian kerjasama dengan 8 ponpes. Verifikasi data calon santri. Tersedianya regulasi implementasi per 24 Juni 2025. Regulasi Perbub telah tersedia. Persiapan proses penjaringan. Progres 0%. Pemberian bantuan tempat ibadah 4 miliar 160 juta rupiah. Implementasi per 24 Juni 2025 telah disalurkan kepada 10 masjid, 10 musala dan 1 gereja dengan jumlah 1 miliar 875 juta rupiah. Progres 45%. Pemberian insentif kepada 240 kaum masjid, 44 orang koster gereja dan 1 orang pengempun pura. Implementasi per 24 Juni 2025. Insentif triwulan 1 Januari hingga Maret 2025 telah disalurkan dengan indeks insentif Rp500.000 per bulan. Kegiatan keagamaan mengundang Ustadz Nasional 2 kali dalam 1 tahun. Implementasi per 24 Juni 2025 pada momen Hari Proklamasi RI dan pada momen Hari Jadi Kabupaten. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Target 2025 pelaksanaan program sekolah mengaji. Implementasi per 24 Juni 2025 persiapan pelaksanaan program Pekas Smart, penguatan edukasi dan karakter agama. Tabalong Pasti Sehat. SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Pelayanan home care kepada 20.340 pasien. Implementasi per 24 Juni 2025 11.644 pasien. Progres 56,99%. 100% UHC. Sasaran dari jumlah penduduk pada Disduk Capil. Data dinamis. Implementasi per 24 Juni 2025 103.137 jiwa. Progres 99,81%. Biaya pendampingan kepada 1.700 pendamping 3.400 dikalikan 5 PKM. Implementasi per 24 Juni 2025 21 pendamping dengan total Rp4.400.000. Progres 0,13%. RSUD Haji Badarudin Kasim. Biaya pendampingan pasien kepada 7.500 pendamping kali 5 hari. Implementasi per 24 Juni 2025 24 pendamping dengan total Rp6.400.000. Progres 0,32%. Dinas Tenaga Kerja Disnaker
Jamsosnaker bagi para pekerja formal, rentan miskin, dan UMKM sebanyak 24.800 orang dengan anggaran 4,99 miliar. 8.350 orang. Tahap 2, 8.365 orang. Tahap 3, 3.861 orang. Dan tahap 4, 3.824 orang. Proses verifikasi implementasi per 24 Juni 2025. Pembayaran premi tahap 1 dan tahap 2 sejumlah 863.2976 orang. Terdapat 5 pekerja yang meninggal. Progres 84,5%. Mencetak 15.000 tenaga terampil. Disnaker target 2025 2.357 peserta. Implementasi 495 peserta. Progres 21%. Pelatihan yang sudah dilaksanakan: Satpam, petugas K3, cleaning service, housekeeping, dan WUB. Disnaker Kop UKM Perindak. Target tahun 2025 515 peserta. Pelatihan kerajinan batik Tabalong, olahan, bumbu, serabut kelapa, kayu pangan, dan lain-lain. DKPP TPH. Target tahun 2025 1.749 peserta. Disbunak. Target tahun 2025 217 peserta. Pelatihan pengolahan pakan ternak, pupuk organik, dan inseminator sapi. Dispora 285 peserta TW3 dan 4. Pelatihan wirausaha hidroponik, sablon, kompetensi pelatih olahraga K3, dan konten kreator promosi wisata. Dispersit 500 peserta. Implementasi 416 peserta. 83,2%. Pelatihan kue, pengolahan limbah, menjahit, dan tata rias, budidaya ikan, dan hiasan styrofoam. LPK Jikamaka. Target 2.500 peserta. Implementasi 250 peserta. Progres 10%. LAS 3G dan 4G serta tata rias. Kecamatan Tanjung 932 peserta. Kecamatan Burung Pudang 654 peserta. Implementasi 105 peserta. Progres 16%. Kecamatan Tanta 358 peserta. Implementasi 92 peserta. Progres 25,6%. Pelatihan mengemudi Kecamatan Haruai 666 peserta. Implementasi 32 peserta. Progres 4%. Pelatihan operator alat berat dan sopir truk Kecamatan Upau 251 peserta. Implementasi 38 peserta. Progres 15%. Pelatihan operator alat berat dan UMKM Kecamatan Bintang Ara 51 peserta. Implementasi 51 peserta. Progres 100%. Pelatihan LAS, tata rias, dan operator alat berat Kecamatan Muara Uya 756 peserta. Kecamatan Jaro 305 peserta. Implementasi 15 peserta. Progres 4%. Kecamatan Muara Harus 208 peserta. Implementasi 20 peserta. Progres 9%. Pelatihan mengemudi Kecamatan Kalua 392 peserta. Implementasi 64 peserta. Progres 16%. Pelatihan barbershop, pembuatan kue, kain sasirangan, dan mengemudi Kecamatan Bandua Lawas 582 peserta. Implementasi 114 peserta. Progres 19 peserta. Dan Kecamatan Pugaan 355 peserta. 1.000 beasiswa sarjana, Dispora dan Dinsos. Target tahun 2025 200 mahasiswa. Implementasi per 24 Juni 2025. Regulasi Perbub telah siap. Persiapan penjaringan, pengumuman dan seleksi BKPSDM dan Dinsos. Target tahun 2025 15 mahasiswa Ikatan Dinas, IPDN, STAN, dan Polteksos. Implementasi per 24 Juni 2025. Menunggu pengumuman pendaftaran dari pihak kampus. Adaro. Target tahun 2025 11 mahasiswa di IPB, 11 mahasiswa di UPN Yogyakarta, dan 33 mahasiswa di ULM. Implementasi per 24 Juni 2025. Sedang melaksanakan studi di IPB, UPN, dan ULM. Progres 100%.
Target tahun 2025, 20 mahasiswa. Implementasi per 24 Juni 2025. Pembekalan keberangkatan ke WUHU Institute of Technology, Prodi Artificial Intelligence dan Teknologi Rekayasa Konstruksi. Progres 100%. Jumlah keseluruhan 290 mahasiswa. Jumlah perguruan tinggi yang telah bekerja sama: UPN Veteran Yogyakarta, ULM Banjarmasin, IPB Bogor, UGM, dan IT PLN. 100% jalan dan jembatan mantap. Exciting tahun 2024. Jalan 845.219 km. Jalan dengan kondisi baik 261,176 km atau 30,96%. Jalan kategori sedang 190,501 km atau 22,53%. Jalan rusak ringan 50,06 km atau 5,9%. Rusak berat 3.402,939 atau 40,57%. Kemantapan jalan 452,217 km atau 53,5%. Target tahun 2025. Status jalan mantap 65%. Implementasi per 30 Mei 2025. Kegiatan TRC, pemeliharaan dan pembersihan jalan di 26 titik dan jembatan 24 buah titik. Jembatan 248 buah. Nilai kondisi 0, 21 buah atau 8,47%. Nilai kondisi 1, 116 buah atau 46,77%. Nilai kondisi 2, 67 buah atau 27,02%. Nilai kondisi 3, 38 buah atau 15,32%. Nilai kondisi 4, 5 buah atau 2,02%. Nilai kondisi 5, 1 buah atau 0,40%. Penyaluran kredit Tabalong Smart bunga 0%. SKPD, BPKAD, dan BPR. Target tahun 2025. Dana kredit tersedia 1,71 miliar. Implementasi per 24 Juni 2025. 136 nasabah dengan total kredit 401 juta atau 23%. Dana kredit tersisa 1,31 miliar. Penyaluran per kantor Tanjung 59 orang 177 juta. Muara Uya 21 orang 60 juta rupiah. Kalua 26 orang 78 juta rupiah. Dan Haruai 30 orang 86 juta rupiah. Program Bela Tani, beli beras dari petani. Data penyaluran Bela Tani untuk bulan Juni 2025. Kecamatan Bandua Lawas, total penerima KPM 492. Jumlah beras per kilogram 2.460 kg. Nama Gapoktan atau distributor Bangkili Maju Bersama disalurkan pada 17 Juni 2025. Bintang Ara sebanyak 31 KPM dengan jumlah total beras 155 kg. Nama Gapoktan atau distributor Usaha Bersama disalurkan 17 Juni 2025. Haruai 378 KPM. Jumlah beras 1.890 kg. Gapoktan atau distributor Usaha Bersama penyaluran pada tanggal 17 Juni 2025. Jaro 95 KPM dengan total 475 kg. Gapoktan atau distributor Cahaya Muda disalurkan pada tanggal 18 Juni 2025. Kalua 138 KPM dengan total jumlah beras 690 kg. Gapoktan atau distributor Maju Bersama disalurkan pada 19 Juni 2025. Muara Harus 78 KPM dengan jumlah beras 390 kg. Gapoktan atau distributor Bangun Banua disalurkan pada 19 Juni 2025. Muara Uya 187 KPM dengan jumlah beras 935 kg. Gapoktan atau distributor Maluput disalurkan pada 18 Juni 2025. Murung Pudak 300 KPM dengan jumlah beras 1.500 kg. Gapoktan atau distributor Sumber Rezeki disalurkan pada 16 Juni 2025. Murung Pudak 400 KPM dengan jumlah beras 2.000 kg. Gapoktan atau distributor Maju Bersama disalurkan pada 18 Juni 2025.
Pugaan 174 kpm dengan jumlah beras 870 kg. Gapoktan atau distributor Bangun Banua disalurkan pada 18 Juni 2025. Tanjung 347 kpm, jumlah beras 1735 kg. Gapoktan atau distributor Malupur disalurkan pada 16 Juni 2025. Tanta 139 kpm dengan total jumlah beras 695 kg. Gapoktan atau distributor Cahaya Muda disalurkan pada 17 Juni 2025. Dan Upau 31 kpm, jumlah beras 155 kg. Gapoktan atau distributor Usaha Bersama disalurkan pada 17 Juni 2025. Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Oke, sebenarnya kamu TPM Radio Suara Tabalong teman saat sendiri teman saat beraktivitas. Masih bersama dengan Jana di pagi menjelang siang kali ini. Kita masih berbincang bersama dengan Ibu Rawi selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tabalong. Kita sudah tadi membahas seputar dokumen-dokumen, soal juga penipuan yang harus diwaspadai. Dan kembali ke topik mungkin ini Bu, bisa Jana tanyakan gimana sih Bu untuk masyarakat ini bisa membedakan mana dokumen yang asli dan mana dokumen yang palsu nih Bu? Berdasarkan pengalaman yang ada pengalaman yang ada bahwa kalau kayak KTP itu biasanya mereka nempelkan nomor yang lagi, atau misalnya bisa jadi ada yang pakai tip X segala macam. Itu kan udah jelas bisa diinikan, tapi memang ada kecanggihan jadi mereka melapis. Tapi ketahuan ketebalannya beda. Beda ketebalannya. Kalau yang asli itu kan tipis, tetapi di situ juga ada chipnya untuk data kan itu. Nah itu, tapi yang pasti kalau betul-betul ingin memastikan itu asli atau enggak ya, kalau di kami akan mencek langsung ke datanya, kita buka datanya, kita cek itu yang paling sahih ya. Kalau masyarakat secara umum sulit kita memang membedakan itu ya, karena kecanggihan mereka memasukkan itu memang kita tidak bisa ini kan. Tapi kalau misalnya sudah merasa ragu tentang ini asli atau enggak, datang aja ke tempat kami, kita akan coba cek. Nah, ceknya itu yang paling tidak bisa didusta adalah iris mata. Ketika kita buka, nicknya kita buka, dia akan kelihatan di situ siapa datanya ini. Oh, ternyata kita cek dengan si yang mengaku ini tadi, misalnya, atau yang membawa KTP tadi. Nah itu kita cek nanti cocok nggak dia. Nah, jadi kayak gitu. Itu yang paling nyaman. Kalau kayak misalnya yang pernah kami lakukan kayak akte kelahiran dan sebagainya itu kan sebenarnya sangat mudah sekali karena dia hanya copy kayak gini aja. Betul. Hanya hard copy. Kalau dia paduknya Tanjung, ingat aja kepala dinas saat ini siapa. Ketika namanya beda udah pasti palsu gitu loh. Kadang-kadang tuh biasanya nomor kode di sininya yang digantinya. Nah itu kayak gitu biasanya. Oke, jadi semisal dan kalau KTP asli atau palsu, kalau KTP-nya KTP Tanjung, ingat aja kodenya 6309 itu pasti asli Tabalong. Harus tahu juga itu kode Tabalong ya, 6309 itu ada kode Tabalong. Nah, kalau sudah itu masih ragu, bawa lagi ke tempat kami, nanti kita cek sama-sama. Oke, pokoknya semisal untuk kasat mata mungkin memang agak susah. Ya? Kami pun kadang-kadang ya namanya kecanggihan si penipu, dia kan lebih canggih dari kita, merekayasa segala macamnya. Tinggal di ini aja nanti kalau tinggal dicek saja nanti bisa. Silahkan kalau datang ke kami bisa. Di kecamatan yang ada petugasnya bisa dicek kan bisa itu. Oke, lagi-lagi mungkin menjawab pertanyaan di luar sana mungkin Bu semisal datang, apakah memang semua layanan dokumen di Dukcapil bersifat gratis nih Bu? Ya. Kami sudah diamanahi oleh undang-undang, diamanahi oleh sampai ke bawahnya dan selalu diingatkan mulai dari pusat sampai daerah bahwa kita Dukcapil tidak ada yang namanya pungutan. Jadi tidak ada pungutan. Semua layanan kita itu adalah gratis. Jadi tidak ada istilah beli belangko KTP, belangko yang nggak ada. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Dan saya titip pesan sih kalau misalnya ada yang tiba-tiba nggak gratis,
silahkan hubungi nomor saya, hubungi saya atau juga masuk di layanan pengaduan kami, sampaikan saja di situ, kami akan pastikan. Mudah-mudahan bukan petugas kami gitu loh. Nah, kalau sudah bukan petugas kami akan ceknya, nanti biasanya jasanya adalah jasa tadi tuh yang jual jasa. Satu membutuhkan, satu punya penawaran, itu yang terjadi biasanya. Oke, baik. Dan ini Bu, tadi kita dari awal sudah Jana sampaikan juga bahwasanya kita sambil buka pertanyaan boleh. Di luar sana kita juga sambil live streaming Facebook. Ini sudah ada respon juga Bu di Facebook darinya M. Jibril Khairullah. Punten Mbak, katanya mau nanya tentang keabsahan identitas. Nah, katanya kalau boleh tahu untuk kasus satu orang tapi memiliki dua identitas yang terdaftar baik di IKTP ataupun kartu keluarga, sedangkan keduanya sama-sama valid untuk digunakan. Meskipun memiliki perbedaan yang cukup signifikan seperti nama-nama anggota lain yang tercantum di dalam kartu keluarga, katanya, dan walaupun si pemilik identitas masih menggunakan nama yang sama. Sederhananya katanya seperti satu orang memiliki dua marga yang berbeda, tapi tetap sah meski secara hukum katanya seseorang tidak boleh menyandang dua marga sekaligus. Mohon penjabarannya nih Bu. Ini lumayan panjang nih Bu. Ya, panjang nih memang. Baik, memang tidak bisa dipungkiri ya. Nama sama, saya yakin tidak sama betul ya. Bisa jadi ada bedanya, misal nih ada yang ada pakai titik atau misalnya ada yang pakai kayak nama saya bisa ditambahkan ada di belakangnya, kan namanya sebenarnya kan tetap disebutkan sama tuh, sama. Nah, pasti ada bedanya. Kalau tidak di nama pasti ada elemen data penduduk lainnya itu yang beda sebenarnya. Nah, kalau misalnya ini tadi mempertanyakan bahwa secara ini dia punya orangnya sama tetapi kemudian punya dua identitas, biasanya dua nick, silakan datang ke tempat kami, kita akan padu padankan. Nanti kalau sudah dipixkan, dicek iris matanya, dia akan nanti kami akan minta dia untuk menganukan yang mana yang akan diinikan. Nah, jadi kita tidak akan lagi dan tidak akan terjadi itu yang memang sedang saat ini kami sasar, karena ini kan mungkin masih ada karena warisan sebelum kita yang pakai siak terintegrasi, artinya terpusat, bukan terintegrasi, terpusat. Jadi kalau yang saat ini hampir dipastikan tidak bisa lagi punya nick ganda. Karena apa? Karena sudah ketika memasukkan nicknya sama itu pasti akan mental. Yang mental pertama adalah yang mental itu adalah yang datang belakangan. Nah, ketika yang punya dia merasa yang belakangan ini yang betul, silahkan datang ke tempat kami, kita akan padu padankan. Nah, di situ nanti otomatis ketika memang betul ini keduanya dari dia, kita akan minta dia memilih. Bisa memilih yang mana yang mau dipakai. Memilih dalam artian kita akan mempertimbangkan dokumen-dokumen yang dia milikin. Kita mempertimbangkan dokumen-dokumen yang dia milikin. Jadi ketika memang banyak digunakan, bahwa katakanlah misalnya kalau untuk KTP itu kan tercantum nama dan sebagainya itu. Nah, nama itu yang mana? Nanti kita akan cocokkan dengan dokumen-dokumen, katakan misalnya ijazah dan sebagainya, itu juga jadi pertimbangan kita. Nah, tetap kita ini kan ke dia, ke yang bersangkutan. Nah, ini datanya sudah kami buka bahwa Anda betul nih kedua-duanya punya Anda, tetapi tolong Anda identifikasi dokumen-dokumen yang Anda miliki yang mana? Yang banyak dipakai itu, dan bukan hanya banyak, yang sangat mempengaruhi Anda pada saat kemarin, hari ini dan akan datang. Yang terutama yang kita masih aktif seperti ini ya. Kalau yang sudah sepuh mungkin aku udah nggak kepake lagi. aja, tapi kalau misalnya dia masih sekolah, bekerja dan sebagainya, kami akan lemparkan itu. Putusan akhir tetap di yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Kalau tadi misalnya kayak marga itu memang itu juga kan satunya misalnya namanya sebenarnya sama, tapi ada satu marga dan itu memang bisa dimungkinkan untuk terbit. Karena intinya adalah dokumen-dokumen sebelumnya itu yang membackup. Nah, jadi nanti kita kalau memang ini diyakini bahwa dua orang ini adalah sama, ya kita akan clearkan itu. Pernah sih kejadian kayak gitu yang dia punya nick ganda, tapi dia akan kesulitan nanti. Dia pasti akan ada menemukan kesulitan. Ada yang ditolak. Ada yang ditolak. Misalnya dia ke bank, dia kan lupa nih di bank ketolak. Nah, dia nanti kan pasti akan datang ke kami. Ini kenapa nih? Saya punya ini ngurus di sini kok ditolak. Nah, kita cek ternyata dia punya ganda. Punya nick ganda. Berarti memang ada kasusnya. Ada kasus. Itu kan terjadinya bisa jadi bukan sebuah kesengajaan. Ini tadi ketika dulu dia masih menggunakan yang sistem siak yang terdahulu itu kan masih belum terintegrasi secara nasional. Pada saat dimergerkan, dia nggak masuk. Dan masa dia bisa jadi dia mengusulkan untuk bikin lagi. Sebenarnya kalau nick itu tidak boleh
kita hanya dapat 1 kali. Tidak boleh berulang-ulang kali. Tidak Bu, boleh ya? berulang-ulang. Cuman yang dulu kan tahu sendiri, dulu kan kita bebas kan ya. Saya aja dulu masih punya KTP berapa biji gitu ya, dengan iya. NIK yang beda. Nah, itu yang saat ini sedang kita bersihkan. Tapi kalau yang sudah saat ini periode 2010 ke atas itu sudah tersaring semua. Jadi ketika sudah punya NIK, kemana aja NIK itu yang akan muncul. Jadi nggak akan gampang lagi kita untuk misalnya kita mau ngapain, tetap misalnya kita pindah ke lain, lagi mau bikin di sana. Pada saat mau bikin di sana, secara sistem dia langsung ini sudah punya. Itu udah banyak kejadian. Oke. Jadi nggak bisa lagi susah. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa terjawab ya. Kalau misalnya belum puas, kalau memang ada dokumennya, ada bukti fisiknya, silakan datang ke tempat kami. Nanti kita akan anukan, kita cek di sistem kami mana nanti yang betul-betul asli, dan yang bersangkutan juga harus ada. Jadi kunci akhirnya nanti kami akan cek mata. Itu kalau sudah buntu mata kita mainkan, kalau udah itu tuh nggak akan bisa dibohongin lagi. Kayak Mas Jibril. Ya. Semoga yang gitu berkomentar terjawab Mas Jibril ya. Tadi komentar di kolom komentar. Ya nggak apa-apa, aman. Oke, lanjut Bu. Ini ada juga sudah beberapa pertanyaan masuk dari Fatur Dimasinta. Ya. Katanya apakah bisa mengecek keaslian KTP atau kartu keluarga sendiri di rumah nih Bu? Nggak bisa dong, dia yang paling gampang ketika ngecek itu tuh adalah itu tadi, kalau kartu keluarga lihatlah dulu tanda tangan kepala dinasnya siapa, itu dulu itu akan manual. Tapi kalau yang secara detail mau nggak mau memang datang ke tempat kami, karena kita akan bukakan sistem, kita cekkan itu. Kalau yang sederhananya misalnya asli dan enggaknya itu ya tadi lihat aja dulu kepala dinasnya saat ini siapa, carilah pasti ada informasi kepala dinas siapa. Ketika yang tanda tangan bukan kepala dinas itu udah pasti sudah selesai. Dan kalau untuk yang kayak tadi kakak ya, kalau kakak yang saat ini yang bisa dipastikan asli itu ketika sudah tanda tangannya pakai barcode. Ini nggak bisa dibohongin. Ini pun masih ada yang nempel loh. Ada. Biasanya di scan nggak bisa keluar. Nah, kalau yang barcode ini salah satu upaya kita untuk memastikan itu coba aja scan. Iya. Nah, kalau dia nggak bisa udah pasti walaupun namanya nama kepala dinasnya betul, ketika ininya di scan nggak keluar itu udah palsu. Pemalsuan sudah. Jadi seperti itu. Jadi silakan aja yang punya HP canggih, semisal tidak yakin Bu ya, dicoba dulu di scan. Itu tidak akan bisa muncul anunya. Kayak Fatur di Mas Intan, silakan mungkin lebih disarankan untuk ke dinas begitu Bu. Bagusnya sih ke dinas. Kalau memang meragukan bahwa itu asli atau enggak, datang aja ke dinas, minta kami bantu untuk memastikan. Selain Fatur di Mas Intan, ada juga Ipeh di Lumbang nih Bu. Katanya ulun suah Bu ditawari jasa pembuatan akta kelahiran tanpa ke kantor di Dukcapil. Aman aja kah? Sudah kita bahas tadi di awal nih Bu. Gini. Siapa yang menawarkan? Ngaku orang Dukcapil kah? Nah, ayo siapa Ipeh? boleh ini. Coba kalau bisa coba di komen siapa yang menawarkan, mengaku orang Dukcapil atau gimana. Kami Dukcapil memang ada memberikan layanan ke desa-desa, tapi itu legal ya, dalam artian kami pasti sudah koordinasi jemput bola. Kalau jemput bola itu aman. Tapi kalau misalnya secara individu menawarkan, hati-hati ya. Jadi kalau misalnya yang kami jemput bola tuh silahkan, karena sudah koordinasi dengan camat, sudah koordinasi dengan kepala desanya, kita biasanya kayak gitu. Jadi udah dipastikan itu aman. Dan kalau nggak yakin tanya aja surat tugasnya mana, karena mereka berangkat pasti ada surat tugas dari kepala dinas. Itu udah. Nah, ya tadi kalau individu yang menawarkan hati-hati, apalagi kalau udah iming-imingnya dengan aku gampang sekian ada dah tuh. Itu sudah pasti sudah calo. Bu ya. Pastikan aja kalau ada yang minta duit berarti calo. Nah, apalagi katanya dibikinkan akta tanpa harus ke kantor di Dukcapil. Kalau tanpa ke kantor di Dukcapil bisa lewat online. Tapi lewat online bisa. Ya. Lewat online silahkan akses layanan kami di online. Nah itu nanti silahkan dilengkapi semuanya, itu memang bisa. Dan kalau di online itu lagi sudah terkoneksi dengan sistem kami, otomatis itu sudah tersaring. Terbaca ya. Oke, dan hati-hati ya Mbak Ipeh ya. Kalau iming-imingnya 100.000 kayak 50.000 kayak itu udah pasti bukan asli. Pasti calo dan pasti pasti akan bermasalah di kemudian hari. Betul. Bu, ya? Dan kalau sudah kayak gitu, kami minta maaf, kami tidak ikut tanggung jawab. Saya pernah menginikan di Facebook. Saya lupa nama Facebooknya, Habat Tabalong atau apa kayak gitu. Dia klaim di situ bahwa dia membuat KTP, membuat apa gitu, memang murah 100.000. Saya langsung tanya siapa? Karena dia mengeluh pada akhirnya hasilnya tidak sesuai ekspektasinya dia. Jadi saya tanya, kamu ngurusnya kemana? Saya melewati sini. Dia ngaku yang Dukcapil. Saya bilang, kamu berani nggak menampilkan namanya siapa? Di mana kamu ngurusnya? Dia nggak bisa. Udah nyebar hoax aja duluan ya Bu ya? Nggak hoax juga, mungkin dia korban itu tadi. Jadi saya bilang, saya pastikan kalau Anda berurusan dengan kami, dengan personil kami, itu nggak akan ada
namanya pungutan gitu. Kenapa susah? Saya bilang ke calo, datang aja langsung ke tempat kami di kantor, di kecamatan bisa atau di MPP juga bisa gitu. Oke, dan Mbak Ipe hati-hati Mbak Ipe ya, takutnya kena calo, ujung-ujungnya bermasalah, mending langsung berurusan dengan yang memang. Di mana tadi, di Lumbang? Di Lumbang. Lumbang langsung aja datang ke ke kecamatan itu udah terdekat dipasang. ada, Bu, ya? Kecamatan terdekat. Kalau sekarang kayaknya di Jaro yang terdekat, di Lumbang lebih nggak ada. dekat tanpa harus ke pusat kota ya, Nggak Bu usah. ya. Nah, Itu oke. bisa Ini di ada sana. juga Bu terakhir darinya Bani di Pembataan. Katanya jika saya merasa tertipu, kemanakah saya harus melapor nih, Bu? Tertipu apa dulu? Semisal tertipu mungkin pembuatan ujung-ujungnya tidak bisa selanjutnya kayak mungkin tadi calo nih Bu, tidak bisa berurusan selanjutnya, itu tuh harus lapor ke Distrik Kalau Capil bicara juga? tentang penipuan, otomatis buat anak kami, Polisian, polisi ya. dong. Oh, tapi semisal berhubungan dengan KTP atau lain-lainnya Sama aja. tetap harus ke situ, Bu? Kami tidak mengurusi masalah penipuan. Tetapi kalau memang Anda masih tertipu, silakan ke polisi dulu, lapor ke situ. Pasti nanti bisa biasanya sih polisi pasti akan klarifikasi ke kami seperti itu. Ya, kita nggak masalah, tapi urusan penipuannya bukan ranah kami. Oh, tetap harus ke pihak yang berwajib dulu begitu. Karena Ya? kan penipuan sudah pidana. Nah, oke. Jadi untuk Bani, walaupun kamu mungkin tertipunya entah masalah kartu keluarga, KTP atau apapun itu, tetap harus ke pihak yang berwajib dulu, Bu ya. Oke deh. Untuk pertanyaannya tadi berarti ada 4 pertanyaan nih, Bu, yang Ya. sudah mampir di segmen kita hari ini. Dan mungkin kita lanjut ke pembahasan lainnya juga nih, Bu. Boleh. Tapi sebelum lanjut mungkin kita kasih break dulu biar nanti kita tutup dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Jadi untuk para pemirsa ataupun untuk para pendengar di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Radio Suara Tabalong. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. 95,4 FM Radio Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Masih bersama dengan Jana dan masih bersama dengan Ibu Rowi. Kita membahas seputar waspadai penipuan dokumen kependudukan. Tadi sudah kita jawab juga, Bu ya, sudah terjawab dengan Ibu Rowi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah menyimak pembahasan kita dari awal sampai dengan sekarang, hampir menuju akhir pembahasan kita. Tapi masih ada beberapa pertanyaan yang ingin Jana sampaikan. Boleh. Kalau boleh tahu nih, Bu, apa aja sih, Bu, langkah yang sudah diambil di Dukcapil untuk mencegah maraknya penipuan dokumen belakang? Baik, Bu. makasih. Jadi kami secara nasional oleh Ditjen Dukcapil kan mengeluarkan surat edaran tentang kaitan waspada penipuan ini, dan ini sudah kami tindak lanjuti juga. Kami membuat surat Bupati itu di tanggal 20 Juni tahun 2025. Yang intinya adalah kami menginformasikan kepada masyarakat bahwa ketika Direktorat Dukcapil itu tidak akan pernah melakukan atau menghubungi masyarakat secara personal melalui surat, WhatsApp atau SMS atau telepon yang tujuannya adalah untuk penawaran aktivasi IKD. Ya, kalau KTP kan otomatis datang. Nah, itu jadi secara nasional Dirjen Dukcapil juga sudah menyampaikan itu, dan kami di dalam proses dalam proses aktivasi IKD, sekali lagi kami ingatkan bahwa tidak pernah dilakukan tanpa tatap muka. Itu karena kan kami harus datang yang bersangkutan, kami akan cek di sistem kami, di monitor kami itu kan tercek semuanya, data dan sebagainya. Jadi tidak akan pernah bisa aktivasi IKD tanpa bertatap muka. Jadi itu tolong diinikan. Nah, untuk mendapatkan aktivasi IKD itu silakan bisa datang ke tempat kami di MPP atau di kecamatan atau misalnya di layanan Adminduk lainnya, seperti misalnya katakan kayak misalnya lagi ada expo atau apa. Nah, ini kayak nanti tanggal 11 sampai 15 kami akan ada ikut gabung dengan kabupaten kota lainnya karena di provinsi kaitan 17 Agustus. Nah, di situ kita akan melakukan layanan. Jadi tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat yang memang legal. Jadi tidak ada yang istilahnya buka pojok sendiri. Jadi pojok sendiri pun kami dalam bentuk layanan jemput bola dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak ada yang di tempat-tempat yang memang tidak resmi. Nah, kemudian untuk menjaga kewaspadaan terhadap kejahatan cyber ini, maka kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membagikan data pribadi. Yang paling gampang data pribadi yang utamanya adalah NIK dan nomor KK tadi, sehingga berdampak pada nantinya bisa jadi pencurian identitas,
penipuan finansial, bahkan juga nanti penyalahgunaan yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya suratnya sudah 20 Juni yang lalu, tapi ya hal ini kami tegaskan lagi lewat media yang lain lagi gitu. Jadi kami berharap masyarakat mudah-mudahan jangan sampailah ketipu. Gitu. Betul. Ini tinggal diingat yang 3 ini tadi, bahwa secara nasional baik Ditjen Dukcapil, kemudian Dukcapil provinsi atau kabupaten tidak pernah yang namanya meminta data seseorang itu melewati atau menawarkan aktivasi IKD melewati yang namanya WhatsApp dan sebagainya, itu enggak. Intinya dia harus tetap datang ke tempat layanan. Tatap muka langsung. Iya, tatap muka langsung itu kuncinya. Oke, tapi Bu, apakah ada juga nih kerjasama dengan kepolisian atau instansi lain untuk menindaklanjuti mungkin pemalsuan dokumen ini, Bu? Pastilah, karena di dalam undang-undang kependudukan itu jelas dibunyikan ketika seseorang memasukkan, jangan orang lain, yang sendiri pun ketika memasukkan dia akan berurusan dengan hukum. Nah, ketika sudah bicara tentang hukum, otomatis kepolisian yang jadi pertama menginikannya, bukan di kami. Kalau di kami nanti hanya pembuktian ini betul nggak memang penyalahgunaan atau ininya seperti itu. Bukan kapasitas kami lah ketika bicara tentang penipuan ya seperti itu. Oke. Dan untuk inovasi mungkin Bu, apakah ada inovasi layanan digital yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus? Jadi gini, ketika bicara tentang inovasi, kami punya inovasi kecil, kemudian kami ada punya wadah yang namanya Pelanduk Online. Di situ silakan diakses, lengkap kok di situ, mulai dari persyaratan sampai kita bisa memonitor punya kita ini udah sampai di mana. Kenapa kok belum selesai, itu bisa dipantau di situ. Kalau misalnya memang ada kekurangan, biasanya petugas kita nanti akan menghubungi, tolong dilengkapi ininya lagi, biasanya seperti itu. Jadi tidak ada yang susah sebenarnya. Jadi itu tadi di Pelanduk Online itu ada beberapa inovasi, misalnya kalau masalah pindah datang ada khususan, nanti ada lagi yang kayak lapor KK, itu kan ada sebenarnya fokusnya akta kelahiran, tetapi nanti dia langsung dapat KIA, dia langsung dapat update kartu keluarga. Nah, nanti akta kematian bisa juga, akta kematian nanti dia pasti otomatis akan dapat akta kematiannya, kemudian kartu keluarga yang sudah update, dalam artian yang meninggal ini sudah dikeluarkan, ditambah kemudian dengan yang lainnya seperti itu, sesuai kebutuhan. Oke. Jadi ada, kalau misalnya istrinya yang masih hidup, maka nanti KTP istrinya juga akan terbit dengan status cerai mati misalnya. Itu udah langsung. Jadi tidak satu-satu. Kalau dulu kan apa yang diurus itu yang keluar kan dia pasti ikut. Yang mana yang ikutannya itu akan langsung diproses juga. Jadi waktu ngambil akta kematian, silahkan aja langsung mana kartu keluarganya. Dan kalau teman-teman biasanya udah dalam satu map, udah ketika ini akta kematian pasti akan ada KK update-nya dengan status yang tadi cerai mati misalnya, kemudian di KTP-nya juga seperti itu, cerai mati misalnya seperti itu. Jadi nggak ada yang susah. Berarti ada aja lah pokoknya informasinya, silahkan aja. Silakan diakses. Mempermudah. Oke, dan masih berhubungan juga nih Bu dengan tema kita hari ini, yaitu waspadai penipuan dokumen kependudukan. Kalau boleh tahu kira-kira gimana sih Bu peran aktif masyarakat biar bisa ikut membantu memutuskan rantai praktik penipuan dan juga calon ini? Baik. Tidak ada jalan lain. Ketika menemukan hal yang janggal, segera konfirmasi ke kami. Nanti kita akan pastikan ini memang asli atau tidak. Nah, itu kan otomatis nanti kalau sudah ketahuan itu, kalau memang ada informasi individualnya, kita akan publiskan bahwa hati-hati dengan ketika nomor ini yang menghubungi Anda. Itu bisa saja seperti itu. Atau juga yang paling kecil, pokoknya kalau ada calo jangan diterima gitu ya Bu. Kalau udah calo, udah tahu calo itu ya udah jangan diterima. Tapi sekali lagi kembali ke si pribadinya. Kalau dia memang merasa aku nggak malas ngurusin ini dan menggunakan, ya tanggung resikonya, jangan lempar ke kami gitu loh. Banyaknya kayak gitu. Kami susah banget nih ngurus KTP kok nggak keluar padahal udah bayar segini. Saya kan langsung tanya aja bayarnya kemana. Datang nggak ke kantor? Kalau datang ke kantor tanpa bayar pasti sudah akan selesai, bisa kita ini kan. Kalau sudah bawa bayar sudah pasti pakai calo. Pasti sudah bisa diinikan calo. Nah, daripada ribet nanti sudah bayar calo, kedepannya nggak bisa diurus ya Bu ya. Calo, dan pada akhirnya nanti ketika berurusan, katakan misalnya kayak akte kelahiran itu kan biasanya dibikin paspor ya. Nah, udah bayar, begitu ke imigrasi ini aktenya nggak bisa dipakai. Waduh. Itu banyak seperti itu yang aktenya tidak dipakai. Kenapa? Palsu. Setelah kita cek ya memang palsu. Gitu. Aduh, sia-sia banget sih Bu. Udah capek-capek uangnya banyak. Dan dana setahu saya kalau akte kelahiran itu pasarannya tuh 500 sampai 750.
Lumayan kan? Oke. Capek Lumayan. kita sehari belum tentu dapat segitu gitu. Mending isi bensin ya Bu ya. Iya. Oke, terakhir mungkin Ibu Baik. dari Ibu Rawi sendiri selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tabalong, apa sih Bu pesan dan imbauan mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap penipuan dokumen? Ya, jadi apapun itu siapapun orang yang menghubungi kita kecuali kenal ya, kita sudah kenal banget. Nah, kalau enggak baik itu media sosial misalnya WhatsApp atau IG atau apalah Facebook atau dan sebagainya, ketika meminta identitas kita, hati-hati, waspada. Ya tadi kalau sudah ragu mending konfirmasi. Konfirmasi kemana? Yang paling mudah ke tempat kami konfirmasi. Betul enggak ini memang ada program meminta ini dan sebagainya. Dan tadi sudah kami sebutkan bahwa Dukcapil seluruh Indonesia tidak pernah meminta tanpa ada kontak anunya gitu. Kontak fisik lah maksudnya, tidak yang lewat media seperti ini enggak. Biasanya kalaupun media biasanya selebaran tapi tetap instruksinya datang ke Dukcapil terdekat. Ya, jadi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan informasi ini masyarakat juga bisa menjadi lebih waspada, kemudian juga lebih hati-hati di dalam menjaga data pribadinya. Betul. Karena tidak bisa dipungkiri kebocoran data pribadi itu paling banyaknya memang dari yang bersangkutan juga. Iya. Iya kan ya, nggak mungkin orang lain lah ya. Tiba-tiba dapat nick ya Bu ya. Dapat nick dan sebagainya itu kan nggak mudah juga gitu. Jadi biasanya memang dari yang bersangkutan juga. Iya. Suka klik-klik aplikasi. Klik apa dan sebagainya gitu. Jadi nanti minta saya suka ini buka aplikasi apa gitu ya. Ketika sudah minta untuk aktivasi ini minta nick, saya nggak jadi. Oh. Karena udah ketanam terlalu bahwa pribadi ini Bu, udah ya? bahaya nih kalau udah nick nih. Karena kita menyadari sudah nick kita itu adalah semua data kita A sampai Z kita tuh ada di dalam nick itu. Jadi kalau saya biasa gitu, kalau saya udah akses sesuatu entahkah aplikasi apa kayak gitu tiba-tiba aktivasinya pakai nick, saya udah nggak jadi, saya tinggal. Nanti paling cari informasi dulu betul nggak kalau yang ini dia minta ini. Nah kalau misalnya ada katakanlah lembaga atau siapa yang menyatakan bahwa itu memang betul-betul legal, nah itu baru saya akan ulangi lagi gitu. Jadi ya tadi sekali lagi kebocorannya dari kita, kemudian kehati-hatian juga ada di kita gitu. Oke, baiklah. Dalam sekali pembahasan kita hari ini Bu ya, dan pastinya informasinya penting sekali untuk disampaikan dan kita juga para masyarakat, apalagi masyarakat awam harus tahu betapa pentingnya dokumen-dokumen kependudukan apalagi pribadi yang sangkut pautnya ada pada diri kita. Jangan sampai kita sendiri yang bocorkan terus minta pertanggungjawaban kemana-mana, tidak bisa seperti itu Bu ya. Betul. Ya, itu betul sekali. Oke, baiklah. Jadi bagi Anda yang ingin mengurus dokumen kependudukan, pastikan datang langsung ke kantor Disdukcapil atau menggunakan saluran resmi yang telah disediakan. Bu ya, semoga nanti kita mungkin dapat berbincang lagi Bu, entah mungkin dokumen-dokumen apa lagi, pokoknya berhubungan dengan Disdukcapil biar masyarakat tahu informasinya juga Bu ya. Terima kasih untuk hari ini Ibu Rawi. Semoga kita panjang umur dapat berjumpa di lain kesempatan. Dan untuk para pendengar ataupun para pemirsa TV Tabalong di mana saja Anda berada, semisal ingin ada yang ditanyakan seputar topik di hari ini, silahkan saja. Mungkin waktunya sudah habis, tidak sempat bertanya atau tidak sempat terutarakan. Ada Facebook kami, ada Facebooknya Dukcapil. Silakan jadi ketik di itu Dukcapil Tabalong, pasti akan muncul Facebook. Silakan bertanya di situ di saluran yang resmi ya loh ya. IG kami juga ada, IG Dukcapil Tabalong. Silakan akses di situ. Nanti bisa ditanya. Nah di IG dan di itu kalau tidak salah juga ada informasi kalau memang ingin langsung WhatsApp, itu ada namanya. Saya nggak terlalu hafal kebanyakan tapi ada informasi itu ada semua, atau di website kami boleh tanya aja langsung daripada kita nyasar ditipu orang lain gitu loh. Betul, jadi silakan aja begitu dicek lagi kira-kira nomor WhatsApp-nya betulkah nomor WhatsApp yang bersangkutan dengan Disdukcapil, apakah Instagramnya juga betul, platform sosial medianya, pokoknya dicek dulu jangan sampai abal-abal nanti begitu ya. Jelas kok kalau yang Dukcapil dan itu ketik aja Dukcapil Tabalong itu akan muncul di situ. Oke, baik. Jadi sekali lagi terima kasih untuk para pendengar dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Semoga senantiasa informasi dan himbauan yang telah kami bahas di hari ini dapat bermanfaat pastinya untuk para pendengar terutama masyarakat Kabupaten Tabalong. Berjumpa dengan kesempatan, jangan cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami